Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngakan Ketut Ekayana dengan NIM akhir 106 dari kelas A2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang materi dari fisika bangunan yaitu akustik. Jadi sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Narendra Aiswarya dengan NIM akhir 038 dan lalu Agus Adi dengan NIM akhir 102. Yang ketiga ada Agastya Vedanta dengan NIM akhir 109. Kemudian ada Hendra Aditya dengan NIM akhir 100. Kemudian Cipta Wibawa dengan NIM akhir 103. Lalu Dipa Ananda dengan NIM akhir 104. Albertus dengan NIM akhir 016. Dan yang terakhir ada Istri of Frida dengan NIM akhir 105. Jadi untuk kita konsep. Materi akustik memiliki beberapa komponen yaitu seperti peristiwa akustik, kesalahan akustik auditorium, cacat akustik auditorium, usaha akustik auditorium, sound system auditorium, studio radio, home theater, definisi bising, efek bising, pengendalian bising, jenis kontrol bising, dan yang terakhir adalah studi case. Peristiwa akustik. Peristiwa akustik adalah hal-hal yang dialami bunyi, baik di dalam maupun di luar ruang. Sejak bunyi tersebut dihasilkan sumber bunyi, hingga terdengar oleh indera pendengar, beberapa peristiwa akustik yang umum terjadi adalah sebagai berikut. 1. Bunyi dihasilkan sumber bunyi. 2. Propagasi. 3. Refleksi. 4. Absorpsi. 5. Difusi. 6. Transmisi. 7. Difraksi. 8. Refraksi. 9. Disperensi. 10. Atenuasi. 11 insulasi, 12 resonansi, dan yang ke-13 adalah cacat akustik. Absorber atau diffuser pada dinding belakang. 3. Kurangnya pemantul bunyi pada zona panggung. 4. Terdapat permukaan sejajar yang berhadapan dengan sumber bunyi. 5. Lantai audiens datar. 6. Dinding belakang terlalu cekung. 7. Terdapat koridor pada sumbu longitudinal zona audiens. 8. On terlalu dalam. Penjelasan kesalahan rancangan akustik auditorium sebagai berikut. 1. Ruang tidak proporsional terhadap tinggi dan lebarnya. 2. Kemiringan plafon tidak tepat. 3. Balkon terlalu dalam. 4. Permukaan terlalu cekung. Cacat akustik auditorium.
Adapun beberapa macam cacat akustik, masing-masing dapat dihindari dengan menghindari kesalahan rancangan auditorium. Antisipasi terjadinya cacat tersebut seharusnya telah dilakukan sejak awal proses desain, karena usaha yang dilakukan setelah desain terbangun membutuhkan biaya khusus dan belum tentu optimal dalam menghasilkan kualitas akustik yang baik. Cacat akustik yang dapat terjadi pada ruang auditorium yaitu sebagai berikut. 1. Gema. 2. Gaung. 3. Waktu tunda melebihi kebutuhan. 4. Bayangan bunyi. 5. Pemusatan bunyi. 6. Distorsi bunyi. 7. Resonansi ruang. 8. Ruang gandeng. 9. Serambi bisikan. 10. Bunyi frekuensi tinggi kurang terdengar merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang sound system auditorium. Sound system yaitu peralatan elektronik yang digunakan untuk mengolah gelombang bunyi dengan cara perkuatan bunyi, sound reversing, dan perbaikan kualitas bunyi. Fungsi sound system yaitu yang pertama ada penyebaran bunyi dengan kekerasan merata. Jika bunyi pantul sudah tidak dapat memperkuat bunyi asli. Yang kedua, kualitas bunyi yang jelas, bebas bising, dan kualitas bunyi dengan efek tertentu. Sound system digunakan dalam kondisi yang pertama, auditorium dengan kapasitas audiens besar di mana terjadi kekerasan bunyi tidak merata. Yang kedua, area bayangan bunyi, misalnya bawah balkon. Yang ketiga, auditorium di mana bunyi alat musik memerlukan pengerasan dan perbaikan kualitas bunyi. Studio, latihan dan rekam musik, siaran televisi dan radio, lab bahasa, dan ruangan karaoke. Peralatan sound system membutuhkan ruang khusus. Untuk itu, harus disediakan ruang kontrol agar operator dapat melihat panggung. Lokasi ruangan kontrol umumnya berada di bagian belakang atas auditorium dengan penghubung visual berupa kaca. Bunyi frekuensi tinggi cenderung bergerak lurus, sedangkan bunyi frekuensi rendah cenderung mengalami pembelokan dan diserap medium penghalang, sehingga audiens yang jauh dari bunyi tidak dapat mendengar bunyi tersebut dengan jelas dan cukup keras. Di sini speaker yaitu yang pertama ada tweeter, digunakan untuk bunyi dengan frekuensi tinggi, high frekuensi. Yang kedua ada woofer, digunakan untuk bunyi dengan frekuensi rendah, low frekuensi. Yang ketiga ada subwoofer, digunakan untuk bunyi dengan frekuensi sangat rendah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studio radio. Fungsi studio radio yang digunakan sebagai siaran radio adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang pengumuman untuk siaran berita, cerita, komentar, dan sejenisnya. Yang kedua, studio percakapan untuk siaran berita, diskusi panel, pidato, ceramah, dan kadang juga pertunjukan. Yang ketiga, ada studio drama. Lalu yang keempat, ada studio serbaguna untuk presentasi yang diucapkan maupun untuk musik biasanya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada studio penonton. Next, home theater. Menurut istilahnya, home theater itu sendiri definisikan sebagai bangunan atau ruangan besar di kantor, di sekolah, universitas, ataupun gedung untuk mendengarkan ceramah atau untuk mengadakan sebuah pertunjukan. Home theater ini sendiri termasuk salah satu jenis ruang auditorium. Nah, menurut Baron tahun 2010, auditorium dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama yaitu speech auditorium, yang kedua music auditorium, lalu yang ketiga ada multifungsi auditorium. Next, prinsip desain home theater itu ada beberapa. Yang pertama itu ada dinding. Dinding dilapisi dengan material absorber dan juga diffuser untuk mencegah gema dan gaung. Di dinding juga ada dinding majemuk terdiri atas beberapa lapis material yang secara keseluruhan berfungsi sebagai insulator. Lalu ada plafon. Plafon gantung untuk mencegah structure-borne sound ke ruang di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada lantai.
lantai mengambang atau raised floor atau raising floor. Nah, fungsinya juga sama seperti plafon. Lalu yang keempat ada sound system. Terdapat perencanaan lokasi dan arah speaker. Lalu dilengkapi juga dengan bass trap. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan definisi bising. Bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki. Bunyi tidak diinginkan terjadi dan terdengar karena memiliki intensitas yang tidak dapat ditoleransi oleh pendengar. Menimpa bunyi yang seharusnya terdengar dengan jelas, memiliki frekuensi bunyi yang tidak umum terdengar terlalu rendah atau tinggi, atau terdengar terus-menerus walaupun tingkat bunyinya rendah. Bunyi terdengar sebagai bising dapat ditinjau secara objektif dan subjektif. Jenis bising berdasarkan tingkat bunyi dan psikologis yaitu sebagai berikut: bising latar belakang, bising ambien, bising permanen. Pengkategorian bising. Pengkategorian bising dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif, yang pertama, intensitas bunyi terlalu tinggi sehingga tingkat bunyi melebihi ambang kenyamanan audial 60 desibel. Yang kedua, frekuensi bunyi tidak umum terdengar atau terlalu rendah atau tinggi. Dan ketiga, terdapat bunyi lain menimpa bunyi yang seharusnya terdengar jelas. Sedangkan kategori bising secara subjektif yaitu sebagai berikut: yang pertama, tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, usia di mana terjadi penurunan kemampuan dengar atau presbycusis. Dan ketiga, terdengar jelas terus-menerus walaupun tingkat bunyinya rendah, misalnya detak jam 20 desibel. Jenis bising pada bangunan berdasarkan medium perambat adalah sebagai berikut: airborne noise merupakan bising diakibatkan airborne sound, yaitu bunyi yang merambat melalui medium udara. Structure-borne noise merupakan bising diakibatkan structure-borne sound, yaitu bunyi yang merambat melalui medium benda padat. Dalam hal ini struktur bangunan, misalnya komponen bangunan, dinding, lantai, dan platform. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek bising. Efek bising awalnya dirasakan pendengar secara psikologis. Jika terpapar terus-menerus, efek ini dapat dirasakan secara fisiologis yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Dengan adanya dampak negatif dari bising, diperlukan pengendalian dan kontrol bising. Keuntungan yang diperoleh dari pengendalian dan kontrol bising yaitu kenyamanan audial dan kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja, serta privasi. Kepekaan manusia terhadap bising bersifat subjektif, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan usia. Sehingga bising akhirnya dapat diabaikan oleh pendengar tanpa terkait faktor-faktor tersebut di atas. Jika input bunyi pada otak terjadi terus-menerus, sehingga otak besar mengolahnya menjadi informasi kurang penting dan stimulan kontinu ini langsung masuk ke otak kecil ke bawah sadar. Contoh pengabaian bising oleh otak terjadi pada saat mendengar bunyi detak jam, bunyi mesin kendaraan yang telah ditumpangi sekian lama. Pendengar dapat tertidur walaupun jam berdetak atau mesin kendaraan terdengar dengan SPL 7-80 desibel. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengendalian bising. Sasaran pengendalian kebisingan adalah menyediakan lingkungan akustik yang dapat diterima di dalam maupun di luar bangunan, sehingga intensitas dan sifat semua bunyi dalam satu atau sekitar suatu bangunan tertentu akan cocok dengan keinginan pengguna ruang tersebut. Bebas bising merupakan salah satu dari kualitas lingkungan yang paling berharga yang dapat dimiliki suatu gedung atau ruang eksterior dewasa ini. Pengendalian kebisingan yang efektif dalam bangunan sangat diperlukan karena kebisingan dapat menyebabkan kerusakan telinga sementara ataupun permanen, mengganggu dalam pendengaran pembicara atau musik, dan menyebabkan kemunduran dalam penampilan kerja, menurunkan konsentrasi belajar, serta mengalihkan perhatian atau mengganggu. Permasalahan utama dalam pengendalian kebisingan adalah menambahkan bagaimana bising yang diduga akan mempengaruhi penghuni ruang yang ada, menetapkan jejak penyebaran bising, dan menghindari setiap pengaruh yang merusak. Kebisingan dapat dikelompokkan berdasarkan sumber
bising menjadi dua, yaitu bising interior yang merupakan bising lingkungan yang terjadi di dalam gedung dan berasal dari suara manusia, alat rumah tangga, atau mesin-mesin gedung. Dan juga bising eksterior yang merupakan bising lingkungan yang berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis yang tampak dalam bangunan, atau juga pengkondisi udara atau kompresor. Baik, di sini saya akan memaparkan materi jenis kontrol bising. Bising dapat dikurangi atau ditiadakan melalui kontrol bising, di mana lambatan energi bunyi dalam bentuk gelombang yang menggetarkan medium dapat dikurangi atau dihentikan. Dalam kontrol bising diperlukan pemahaman tentang sumber bunyi, penyebab bising, medium perambat bising, serta teknik kontrol bising yang paling tepat sesuai bising yang terjadi. Next. Sumber bising yang umum terjadi pada bangunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan, misalnya kendaraan di jalan. Kedua, mesin peralatan mekanikal elektrikal, misalnya pompa, genset, mesin AC, AHU, sealer, cooling tower, kipas, dan elevator. Dan terakhir, area parkir kendaraan. Adapun medium perambatan bising pada bangunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen bangunan yang mudah bergetar berupa dinding partisi, kaca jendela, dan plafon. Kedua, saluran utilitas berupa pipa dan ducting. Dan terakhir, ruang udara berupa ruang yang terbentuk pada konstruksi suspended ceiling dan raised floor. Next. Adapun teknik kontrol bising pada bangunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan konfigurasi massa yang dapat mengantisipasi bising. Kedua, merencanakan zoning pada bangunan. Ketiga, merencanakan orientasi dan alokasi bukaan perambat bising. Keempat, memasang material absorber penyerap bunyi pada ruang sumber bising. Kelima, memasang material insulator penginsulasi bunyi antara ruang sumber bunyi dan ruang yang tidak menginginkan bising. Dan terakhir, memasang material dan konstruksi khusus peredam getaran. Next. Konfigurasi massa. Konfigurasi massa adalah massa teknik kontrol bising melalui desain bentuk massa agar penerimaan bising melalui desain dari lingkungan dapat diminimalisir. Teknik ini efektif untuk mengantisipasi bising dari jalan. Next. Teknik konfigurasi massa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain bentuk denah. Denah cekung dapat memantulkan bising kembali ke sumbernya. Kedua, pemberian podium. Podium menjadi penahan atau perintah bising bagi tower apartemen dan kantor sewa. Next. Zoning, orientasi, dan alokasi. Zoning dan alokasi pada bangunan adalah teknik kontrol bising dengan cara mengatur zona fungsi pada bangunan berdasarkan tingkat kepekaan aktivitas dalam menerima bising. Ruang di mana terdapat aktivitas yang disarankan hanya menerima bising, latar belakang, dan bising ambien lebih rendah, akan berada lebih jauh dari sumber bunyi penyebab bising. Next. Teknik zoning dan alokasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, building position. Alokasi massa bangunan tidak peka bising sebagai penahan bising, sementara massa bangunan peka bising berada di belakangnya. Kedua, decking over. Alokasi fungsi yang peka bising di atas agar tak langsung terpapar bising. Dan terakhir, room position. Yang pertama, ada alokasi ruang publik yang tidak peka bising sebagai penahan bising, sedangkan ruang privat yang peka bising berada di sebaliknya. Kedua, alokasi ruang sumber bising pada zona tertentu untuk dijauhkan dari ruang yang peka bising. Next. Materi dan konstruksi. Material dan konstruksi pada bangunan adalah teknik kontrol bising dengan cara penerapan material khusus dan konstruksi khusus untuk antisipasi bising. Teknik material dan konstruksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan absorber. Kedua, penerapan insulator. Dan terakhir, penerapan peredam getaran dan penahan bising. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Study case. Objek penelitian kami adalah ruang keluarga. Ruang keluarga yang kami teliti ini masih memiliki banyak tempat yang kosong, jadi kami membuat desain baru supaya ruang keluarga ini terlihat lebih nyaman dan tidak terlalu kosong. Adapun blast wall yang kami tambahkan supaya mampu meredam kebisingan yang diakibatkan oleh suara kendaraan.
ataupun suara mesin, karena ruang kerja itu harus memiliki kenyamanan. Di bawah ini beberapa penjelasan material yang ada pada ruang kerja ini. 1. Gorden. Gorden memiliki bahan dasar yang terbuat dari kain, di mana asal-muasal kain berasal dari kapuk yang memiliki sifat berongga-rongga. Bunyi bising ketika melewati media rambat yang berongga-rongga seperti ini akan diredam bunyinya, karena bunyi tersebut akan memantul di dalam rongga-rongga terkecil tersebut, sehingga saat sudah selesai merambat melalui media tersebut, bunyi tersebut sudah memiliki kuat bising yang lebih kecil atau diredam. 2. Karpet. Sama halnya dengan gorden, namun karpet memiliki kerapatan yang jauh lebih rapat dari gorden, yang membuat bunyi bising yang merambat melalui dapat diredam dengan lebih baik. 3. Glass wall. Glass wall adalah material insulation atau bungkus yang premium dengan daya kuat tarik tinggi namun fleksibel. Glass wall pada umumnya mempunyai daya tarik dan daya pegasnya mudah ditangani dengan biaya pemindahan dan instalasi yang rendah. 4. Rak buku. Rak buku memiliki bahan dasar kayu yang memiliki kerapatan molekul yang paling rapat di antara karpet dan juga gorden. Namun dengan adanya kerapatan yang cukup rapat membuat bunyi bising tidak sepenuhnya merambat ke dalamnya, melainkan juga dapat dipantulkan kembali. 5. Dinding. Berbahan dasar batu bata yang dilapisi dengan semen membuat suara yang ada di dalam tidak bisa dengan mudah merambat keluar dari ruangan. Konsep yang sama dengan rak buku di mana bunyi bising yang ada tidak bisa dengan mudah merambat, bahkan akan lebih mudah ditimbulkan jika bertemu dengan media seperti ini. 6. Plafon. Plafon merupakan pembatas antara kap genteng dan juga ruangan. Apabila tidak dapat dibatasi dengan bahan padat seperti plafon, bunyi bising bisa merambat keluar dari rongga-rongga yang tercipta dari pemasangan genteng. Nah, ini foto ruangan sebelum desain. Memiliki 3 bukaan, yaitu di depan bukaan pintu dan sisi kiri dan kanan bukaan jendela. Dan sebab inilah tingkat kebisingan di ruang ini sangatlah tinggi. Berikutnya inilah desain ruang keluarga yang sudah kami desain, yang kami isi dengan peredam atau glass wall. Kesimpulan, ruang keluarga ini perlu diperbaiki lagi agar mendapatkan nyaman yang sesuai standar. Jadi makanya kami mendesain ulang dan menambahkan beberapa material atau furniture supaya lebih bagus. Di sini kami menambahkan glass wall supaya dapat meredam kebisingan, mengingat tingkat kebisingan ruang keluarga ini cukup tinggi. Ruang keluarga ini kami tambahkan tempat baca di sisi kirinya atau bisa dijadikan tempat anak kecil. Karena ditambahkan glass wall jadi memungkinkan ruangan ini terlihat menjadi lebih sempit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kami tutup dengan Om Santi, Santi, Santi.